Setelah pekan kemarin kita menyelesaikan materi terakhir dari pasal ke-7, yakni pasal ke-7 itu apa itu ya? Pasal fi bayanil azkar, yang menjelaskan tentang zikir. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis zikir yang 7 macam itu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Sirul Asrarnya, ini kita menginjak kepada pasal ke-8. Tapi ini pasal ke-8 ini kalau dilihat dari tebalnya, insya Allah setengahnya itu ya, setengah dari materi yang ada di Sirul Asrar ini. Tapi pasal yang terdapat di dalam Sirul Asrar ini 24, sedangkan kita baru memulai pasal ke-8. Berarti ada 16 bab lagi ya. Tapi kesininya bab-babnya sangat tipis ya. Kalau bahasa Sundanya kecil tapi mucekil, sok sanajan sakedik tapi insaroh pereleknya pembahasan teh. Kecil-kecil mungil gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit juga. Baik, kita lanjut kepada pasal ke-8. Al-faslu saminu, adapun ini pasal yang ke-8. Fi bayani, di dalam menjelaskan. Apa yang dijelaskannya? Syara'itiz zikri, yakni syarat-syarat tentang zikir. Apakah ada syarat-syarat tentang zikir? Ada, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Wa syara'itus sholati wa syara'itis sholati. Adapun syarat-syarat salat diantaranya adalah al-islamu al-balighu, setelah Islam dan balik. Itu hampir semua ibadah diawali dengan al-islamu wal balighu. Ya, Islam dan sudah mencapai balik. Balik itu syarat sah utama atau kedua di dalam menjalani ibadah. Kenapa disyaratkan untuk balik dulu? Balik itu orang yang sanggup mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Dia sudah bukan hanya sebatas melaksanakan atau menghindari saja. Dan konsekuensi orang yang melaksanakan atau menghindari itu bagi orang-orang yang belum balik, maka pahalanya maupun azabnya itu diserahkan kepada orang tuanya. Tapi alhamdulillahnya kalau perkara keburukan itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita belum balik, apalagi belum tamyiz ya, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi balik itu sudah sampai akalnya, balagha yuballighu balighun, sudah sampai akalnya untuk mencerna apa hikmah di balik suatu ibadah yang dibebankan Allah kepada seseorang. Misal, seseorang dibebankan untuk melaksanakan sholat, maka secara logika dan secara akidah dia bisa mempertanggungjawabkan dan dia bisa memaknai kenapa sholat dibebankan kepada saya, untuk apa maksudnya. Salah satunya, orang yang dibebankan sholat itu pada hakikatnya bukan dibebankan, justru Allah ingin agar orang tersebut menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Kalau mulia di hadapan Allah, otomatis mulia di hadapan manusia. Tapi bukan itu kan yang kita cari. Yang kita cari adalah semata-mata rahmat dan ridho Allah. Apakah kalau orang sudah melaksanakan mencari ridho Allah itu senantiasa terasa nikmat sholat? Tidak, ya. Tetap namanya juga manusia, kadang sholat merasa malas. Terutama saya ya, ini mah membicarakan saya. Kadang saya malas, kadang saya hoream, kadang saya banyak kerjaan, kadang saya banyak khayalan dan lain sebagainya. Tapi berhubung alhamdulillah ada perasaan takut kepada Allah, kalau seandainya mengabaikan perintah Allah, saya mah lebih mengedepankan rasa takut daripada mengharap rahmat dan ridho Allah. Takut azab Allah dan mengharap rahmat dan ridho Allah. Namun khauf dan roja, rasa takut dan juga rasa berpengharapan terhadap Allah, ini pun adalah salah satu tangga di dalam mencapai rahmat dan ridho Allah.
Di dalam menuju Allah ada natijahnya. Apa itu natijahnya? Natijahnya memang rahmat dan ridho Allah. Tapi kadang secara manusiawi, terutama saya merasa lelah, saya merasa capek, saya merasa malas, saya merasa dan lain sebagainya untuk tidak melaksanakan ibadah itu. Namun ketika melihat azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang membangkang perintah Allah, wah, timbul rasa takut saya. Takut setakut-takutnya, melebihi takut yang pernah saya alami ketika di alam dunia ini. Pokoknya azab kepada Allah itu tidak ada tanding dan tiada banding. Kenapa? Tsunami mah masih nggak seberapa. Kemudian COVID mah bukan seberapa, tidak seberapa. Bahkan kiamat pun tidak seberapa. Dibanding apa? Dibandingkan dengan azab Allah. Katakanlah kiamat, jangankan COVID, jangankan tsunami ya. Kiamat saja terjadi satu kali. Ketika dimatikan ya udah mati gitu ya. Tapi kalau azab Allah, jangan coba-coba ya. Dimasukin ke neraka, katakanlah saya dimasukin ke neraka bukan sekali dua kali, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bukan seabad dua abad, tapi abad dan abada selamanya. Apa nggak ngeri itu mengingat azab Allah? Maka dari itu saya terus terang untuk melatih beribadah itu sampai saat ini selalu dipaksakan seletih apapun, secapek apapun, semalas apapun, dipaksakan saja gitu ya. Jangankan begitu, makan obat aja selalu dipaksakan. Memang obat itu nggak enak, jamu itu nggak ada yang enak, tapi dengan minum jamu atau minum obat itu akan bisa menyehatkan. Dipaksakan kayaknya. Makan juga kan tidak ada rasanya kalau sedang sakit, tapi kalau tidak makan berbahaya. Minum obat bukannya sembuh, malah bisa kelengar karena obatnya keras gitu ya. Bukan obat keras. Nah gitu ya. Jadi khauf dan roja, rasa takut terhadap azab Allah dan rasa berpengharapan atas rahmat dan ridho Allah, itu merupakan memang tangga di dalam tasawuf untuk mencapai usul ilallah, sampai kepada Allah. Tinggal kitanya di mana. Apakah kita lebih nyaman dengan berpengharapan pada ridho dan rahmat Allah, atau kita lebih mengedepankan sisi khaufnya, sisi takutnya pada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu mah pilihan ya, silahkan. Mana kira-kira yang lebih nyaman buat kita, lebih tergugah hati kita untuk melaksanakan ibadah, itulah jalan yang ditempuh gitu ya. Fi bayani syara'itiz zikri, di dalam menjelaskan tentang syarat-syaratnya zikir. Wa huwa, adapun syara'itiz zikri, syarat-syaratnya zikir, yang pertama ayyakuna dzakiru, bahwasannya harus ada itu orang yang berzikir atau orang yang berzikir itu ya, ala wudu'in tamin, menepati pada keadaan memiliki wudu yang sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna? Alhamdulillah sudah kita pelajari bertahun-tahun dan sudah kita praktekkan berpuluh-puluh tahun kali ya. Sejak kita belum usia TK, kalau dulu mah kita di kampung ya. Di kampung itu anak-anak itu sudah terbiasa untuk ngaji, istilahnya ngaji madrasah. Madrasah itu ngaji belajar sore gitu ya, disebutnya madrasah. Itu diajari tentang toharoh, diajari tentang macam-macam air yang bisa dijadikan untuk bersuci. Kemudian diajari wudu. Wudu itu adalah syarat pertama ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah. Ibarat kata ini adalah syaratnya wudu.
syarat sholat itu adalah pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, dan suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas. Mohon maaf. Kalau badan suci dari hadas, badan pun bisa suci dari najis, ya. Najis itu adalah sesuatu yang terlihat, kotoran secara syar'i yang terlihat. Seperti halnya mana? Kotoran ayam, kotoran cecak, kotoran tokek nempel di tangan kita. Nah, itu kan najis tuh ya, kelihatan najisnya. Tapi kalau hadas, apa itu yang disebut dengan hadas? Hadas adalah kotoran secara rohaniyah. Maka harus pula dibersihkan dengan cara apa? Dua cara. Pertama, kalau misalkan hadasnya hadas kecil, maka nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil karena fardu, karena Allah Ta'ala. Maka tidak memiliki wudu itulah keadaan kotor secara rohani. Sedangkan sholat itu menghadap zat yang maha suci. Apakah pantas seseorang yang berhadas dan bernajis menghadap zat yang maha suci? Kan sangat tidak pantas sama sekali kan ya. Sangat tidak pantas. Maka cara untuk memantaskan diri adalah membersihkan badan dari segala najis yang mungkin menempel. Kalau sudah dirasa tidak ada, karena dari tadi kita memang tidak kotor-kotor, tidak bermain pasir, tidak bermain tanah, hanya di rumah saja, sudah, insya Allah sudah bisa dipastikan badan kita terbebas dari najis. Bagaimana dengan hadas? Oh iya, tadi sama istri batal bersentuhan, atau sama ketika menunggu waktu asar buang angin kecil, itu hadas, ya, hadas kecil namanya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin lelaki dan perempuan yang setelah menjadi sah suami istri bisa batal? Bisa, karena mahramnya suami dan istri yang berasal dari musyawarah, berasal dari akibat pertikahan. Kalau mohon maaf ya, misalkan ada sepasang suami istri yang bercerai, apakah bisa untuk kembali lagi? Bisa dengan rujuk, bisa dengan kalau sudah habis kebolehannya, misalkan sudah salah satu qur'nya sudah habis 3 kali sucian, berarti sekitar 4 bulan 10 hari, itu tidak juga rujuk. Ternyata suami dan istri itu masih sepakat untuk rujuk kembali, untuk nikah kembali. Syaratnya berat itu. Apa bagaimana syaratnya? Si perempuannya harus ditikah oleh orang lain dulu. Tapi syarat bukan muhalil. Apa itu muhalil? Orang yang menghalalkan, yang berpura-pura untuk nikah kemudian dicerai lagi. Tidak ada. Pernikahan itu suci dan tidak boleh dipermainkan. Kalau nikah untuk bercerai lagi, itu namanya muhalil, yang orang yang menghalalkan. Misal karena memang syaratnya harus ditikah orang lain, manggillah orang lain, nikah ya sama mantan istri saya gitu misalkan. Bagaimana? Sehari 2 hari? Jangan sehari 2 hari. 2 jam aja, 2 jam. Tapi memang harus terjadi jima antara laki-laki itu dengan yang sudah menjadi suaminya, harus terjadi jima. Kalau tidak terjadi jima, belum sah ya. Justru diwajibkannya nikah, ya disyaratkannya nikah untuk terjadinya jima antara laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi suami istri. Setelah cerai, kita nunggu lagi salah satu quru 3 kali sucian, baru boleh terjadi pernikahan. Maksudnya apa terjadi menunggu salah satu quru? Jangan
hari malam ini ditikah, kemudian tidur selama 2 jam, ditikah langsung sama kita, nggak bisa, haram hukumnya ya, haram. Seseorang yang bercerai dengan suaminya itu masih ada tenggak waktu salah satu quru, 3 kali sucian, sekitar 3 bulan 40 hari, 4 bulan 10 hari. Maksudnya adalah ini Islam itu luar biasa telitinya, sampai banyak profesor yang meneliti tentang syarat dalam pernikahan itu harus menunggu salah satu quru, karena kalau memang sudah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Kenapa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sperma yang masuk ke dalam rahim sang istri itu untuk memastikan bahwa ayahandanya adalah laki-laki itu. Bagaimana kalau sudah lewat salah satu quru 3 kali sucian? Itu sudah lewat masa membuahinya, berarti tidak terjadi pembuahan. Walaupun mohon maaf, walaupun terjadi jima antara suami dan istri, tapi tidak memang tidak selalu membuahkan hasil, artinya tidak terjadi pembuahan di dalam antara zigot dan spermatozoa itu ya. Kemudian kalau seandainya sudah dipastikan tidak ada sperma dari laki-laki itu atau dari suami pertama, maka boleh ditikah oleh laki-laki yang kedua. Itu di agama yang tidak ada kayak gitu, tidak ada. Maka banyak yang meneliti tentang keabsahan seseorang yang sudah atau istri yang dicerai atau suami istri yang sudah berpisah kemudian bercerai harus menunggu 3 kali sucian. Nah itu fungsinya ya, syarat mutlaknya untuk menunggu bahwa di dalam rahim sang istri benar-benar bersih dari sperma suami yang pertama. Kemudian suami yang kedua, maka suami yang kedua ya namanya juga suami ya, bebas saja, itu namanya bebas saja. Di dalam Al-Quran dinyatakan fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah sawahmu bagaimanapun kamu suka. Mau dari orang mencangkul bagaimana sih? Para petani, lihat petani, gayanya gaya di depan, gaya di belakang, gaya di pinggir, gaya di segala macam, boleh-boleh saja. Yang penting sawahnya tercangkul gitu ya. Salah satu huruf hebat itu Al-Quran dalam membahasakan hubungan antara suami istri dengan sangat begitu sopannya, karena memang yang dibahasakan adalah bahasa Tuhan, bahasa Allah ya. Gitu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah sawahmu dari arah yang bagaimana saja kamu suka. Cuma ada satu syarat ya yang tidak boleh dilanggar. Pertama, mohon maaf ini nggak apa-apa dibahas semuanya. Pertama, bahwa ketika terjadinya perjimaan, bahwa si istri harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci itu bukan sudah mandi, bukan. Maksudnya dalam keadaan suci yang tidak dalam keadaan haid. Karena kalau dalam haid itu haram hukumnya. Bagaimana tuh kalau suami lagi kepengen misalkan, sedangkan istri lagi dalam keadaan haid? Itu mah insya Allah suami istri yang sudah nikah dua pekan aja ya, 2 hari aja bolehlah, udah paham semuanya ya. Kemudian yang kedua, syarat dalam perjimaan itu bahwa terjadinya perjimaan di tempat yang semestinya, bukan pada tempat yang tidak semestinya. Ya udah paham semuanya ya. Ya gitu lah ya. Nah, ini kan kepada Al-Quran ya. Langsung ya. Syarat di dalam zikir itu ayakuna dzakiru ala wudu'in tamin, bahwasannya orang yang zikir itu harus dalam keadaan wudu yang sempurna. Nah, wudu'in tamin ini adalah salah satu syarat orang yang sedang berzikir. Apakah boleh berzikir dalam keadaan tidak memiliki wudu? Ya boleh-boleh saja, tapi secara ruhaniyah itu
tidak usul zikirnya kepada Allah, hanya sebatas subhanallah subhanallah subhanallah, mohon maaf, jangan dibacakan ya. Hanya sebatas menggerakkan bibir mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tapi hatinya kemana saja. Beda dengan orang yang berzikir betul-betul menjaga adab-adabnya. Salah satu adab dalam berzikir adalah yang pertama, di tempat yang pertama itu adalah ayakun adzakiru ala wudu'in tamin, bahwa orang yang berzikir itu harus dalam keadaan wudu yang sempurna. Di dalam usul fikih, wudu ini menjadi syarat orang yang berzikir. Beda ya, dulu ketika saya masih kecil, kan bukan sholat ini, selain Quran dan sholat semuanya boleh, tidak dalam keadaan wudu, berarti zikir pun boleh. Dulu saya memiliki pemahaman bahwa zikir itu boleh sembarang saja, di mana saja tempatnya, dalam keadaan bagaimanapun, baik berwudu atau tidak, bahkan dalam hadas maupun hadas besar pun zikir boleh. Memang secara fikih zikir di dalam keadaan berhadas, baik junub, hadas kecil, hadas besar, boleh-boleh saja. Namun kalau seandainya kita memegang teguh pada adab-adaban zikir, maka syarat yang utama adalah ala wudu'in tamin, memiliki wudu yang sempurna. Di dalam usul fikih bahwa ma la yatimmu bihi fahuwa wajibun, sesuatu yang tidak akan sempurna sesuatu yang lain itu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Bagaimana? Nah, ini seperti halnya zikir. Zikir tidak akan sempurna kalau seandainya dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki wudu, maka wudu itu menjadi syarat keharusan atau menjadi syarat mutlak akan wajib. Fahuwa wajibun, maka wudu itu adalah sesuatu yang wajib. Maka sejak saya mengenal, sebenarnya ini yang ditukil oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di dalam kitab Miftahus Sudurnya, bahwa di dalam bab ketiga itu ya, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di dalam kitabnya Miftahus Sudur, bahwa mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana penuturan beliau di dalam muqaddimahnya, bahwa aku tidaklah mengarang atau menyusun kitab ini melainkan ayyadhamma au ajma'a, melainkan aku mengumpulkan dan menyatukan perkataan para ulama kibar, ulama-ulama besar di kalangan para sufiyah. Salah satunya kitab yang menjadi referensi beliau dalam menulis kitab Miftahus Sudur itu adalah Sirrul Asrar, susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gitu ya. Ayakuna dzakiru, bahwasannya orang yang berzikir itu ala wudu'in tamin, harus dalam keadaan wudu, memiliki wudu yang sempurna. Wa ayyadhkuru, dan hendaknya orang yang berzikir tersebut bidorbin syadidin, harus dengan arah yang tepat. Arah yang tepat itu bagaimana? Bagi orang yang sudah ditalkin, ini akan paham. Bidor bin syadidin itu apa? Arah yang tepat secara ruhaniyah, bahwa zikir itu menempati kepada 7 lataif, 7 latifah. Latifah akhfa, latifatul qalab, latifatun nafsi. Nah, itu satu kali ungkapan. Kalau ini dalam zikir jahriyah, jadi gerakan di dalam zikir sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak semata-mata gide-gide, bukan. Tidak semata-mata bergerak-gerak, tidak, tapi itu bahwa zikir itu salah satu syaratnya kan memejamkan mata. Memejamkan mata itu salah satu hikmahnya adalah memusatkan pikiran kepada apa yang diucapkan, harus sesuai dengan apa yang
terlintas di dalam hati. Ketika mengucapkan la, beda ketika mengucapkan terpejam dengan melek. Kalau melek, saya melihat sarung, saya melihat baju, saya melihat sorban, saya melihat peci. Biru tua, biru muda, hijau, hitam. Kan seperti itu. Bagaimana kalau lagi merem? Merem mah semuanya nggak kelihatan, tapi yang diucapkan adalah la. 3 latifah terlewati. Latifatul akhfa, latifatul qalam, latifatul nafsi, di atas ubun-ubun. Salah satu fungsinya adalah membentengi diri kita dari godaan setan yang datang dari arah depan, dari arah belakang, dan dari arah bawah. La. Bagaimana dengan lafaz selanjutnya? Ilaha. Ilaha itu 2 latifah. Ilaha latifatus sirri dan latifatul khafa. Maka 5 latifah sudah terlewati. Illallah. Illa itu latifatul ruhi, dan illallah latifatul qalbi. Nah, kalau sudah latifatul qalbi terlewati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir yang lain mungkin ini ya, mungkin memiliki gerakan tersendiri sebagaimana gerakan di dalam la ilaha illallah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi karena saya belum mempelajari dan tidak ada kiai yang mengijazahi gerakan dan arah bidor bin syadid di dalam zikir yang lain, maka saya tidak mengetahui ya. Kan kalau mengamalkan ilmu itu tidak boleh ilmu yang bekas, tidak boleh ilmu yang baru, harus ilmu yang bekas. Maksudnya bagaimana? Bekas kita pakai, bekas kita amalkan, bukan berarti harus ilmu yang baru kita pelajari. Kira-kira ada nggak ya ini gerakan di dalam zikir-zikir lain, dipelajari sampai bertanya kepada ulama, sampai membaca buku, sampai cari di internet, baru ketemu, ini. Itu tidak boleh. Secara adab-adaban dalam mengamalkan ilmu tidak boleh. Tidak boleh untuk mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak mengamalkannya. Karena saya sendiri tidak mengamalkan zikir-zikir yang lain, hanya zikir la ilaha illallah dan lafaz Allahu ya, saya tahunya cuma itu. Ya itu aja gitu ya. Yang kemarin juga zikir itu ada 7 menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena di dalam kitab yang lain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan hanya 2 saja, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Ya saya tahunya cuma itu. Yang 5 mohon maaf karena saya juga belum mempelajari gitu ya. Apa susahnya ya? Apa susahnya mengakui kalau kita belum paham atau belum mengajari atau ya belum ada niat untuk mempelajari yang lain gitu ya. Terus terang saja. Tidak ada tidak ada kehinaan kalau kita mengakui bahwa kita belum mempelajari. Hanya 2 itu yang dipelajari, yaitu yang diamalkan. Hanya itu 2 yang diamalkan, ya itu aja yang dipelajari dan diamalkan dan diajarkan gitu ya. Berapa lama saya mengamalkan itu? Kurang lebih 34 tahun ya, 34 tahun. Sejak tahun 1992 sampai sekarang 2025 menjelang 2026 gitu ya. Hanya 2 yang dipelajari, 2 aja belum bisa saya amalkan, hanya sedikit. Mungkin kalau di persentase gitu ya, saya hanya baru mengamalkan 0,0000000 karena saking tidak mengamalkan gitu ya. Aduh, masya Allah ya, 2 saja betapa saya kelabakan untuk mengamalkannya, apalagi yang 7 ya. 2 saja ya. Ayyudhkara
bahwasannya orang yang berzikir bidurbin syadidin harus mengetahui dan menentukan arah yang tepat. Wa sautin qawiyyin dan suara yang kuat. Bagaimana maksudnya sautin qawiyyin itu? Ya, suara yang kuat itu maksudnya terdengar oleh diri sendiri, minimal terdengar oleh diri sendiri. Jangan sampai bahwa kita senang berzikir, ya wajib, cinta zikir itu wajib, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Jangankan orang lain di luar rumah kita, bahkan teman sekasur kita jangan sampai terganggu. Siapa teman sekasur kita? Anak yang balita dan juga anak istri kita. Ketika kita bangun malam setelah qiyamul lail ingin melaksanakan zikir, ya contohnya zikir jahar gitu ya, pelan-pelan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal terdengar jelas oleh telinga kita. Bagaimana dengan teriak-teriak? Nah, teriak-teriak itu ada syaratnya. Pertama, syarat bahwa orang yang bukan berteriak keluar tapi ke dalam kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu namanya menghantam ke dalam. Jangan berteriak keluar la ilaha, la ilaha. Itu kan keluar tapi kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ke dalam. Nah, kemudian bahwa berzikir itu memang disyaratkan berjamaah. Bagaimana berjamaah dengan yang tidak berjamaah? Sebagaimana sholat saja. Kalau sholat, seandainya sholat 27 derajat, maka berzikir pun hampir sama. Karena hakikat zikir itu, hakikat sholat itu mengingat Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah di dalam firman Allah di dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan berzikirlah engkau sekalian untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu bagian dari zikir, karena as-sholah ay az-zikir, bukan zikir bagian dari sholat, bukan, tapi justru sholat adalah bagian dari zikir. Baca Quran, zikir. Baca salawat, zikir. Bersedekah, zikir. Ibadah haji, zikir. Segala macam ibadah adalah hakikatnya mengingat Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah olehmu salat untuk apa? Li dzikri, untuk mengingat aku, kata Allah. Gitu ya. Wa sautin qawiyyin, dengan suara yang kuat, hatta tahsulu, sehingga menghasilkan anwarul dzikri, dengan nur, cahaya dari zikir itu sendiri, fi bawatinidz dzakirina, di dalam batin orang-orang yang sedang berzikir, sehingga menghasilkan nur, menghasilkan cahaya, menghasilkan anwar, cahaya-cahaya di dalam batin seseorang. Kalau seseorang dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan barokah dari zikir, maka subhanallah ya, setiap ucap, setiap langkah, setiap gerak, setiap rencana, itu akan selalu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasannya aku, kata Allah, berinteraksi dengan manusia, wa qalbihi, melalui qalbunya, melalui hatinya. Ahlan wa sahlan Ustaz Pak Haji. Mohon maaf. Hatta tasulu anwarud dzak
anwarul dzikri, sehingga menghasilkan anwarul dzikri, latifah-latifah yang dialiri dengan cahaya-cahaya zikir, fi bawatinidz dzakirina, di dalam batin orang-orang yang berzikir. Wa tasiru, dan akan menjadikan qulubuhum, hatinya itu orang-orang yang berzikir. Bagaimana hatinya? Ahyaun. Ahyaan itu senantiasa hidup, bihadhil anwari, dengan cahaya-cahaya zikir, gitu ya. Kalimat hayatan, ahyaan bihadhil anwar, ini hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 164 dan juga surah Ali Imran ayat 169. Sedikit lagi saya baca sedikit. Ahyaan, hidupnya senantiasa hidup, bihadhil anwar, dengan cahaya-cahaya ini. Hidup yang bagaimana? Hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Subhanallah, ya. Hidup yang abadi selamanya secara ukhrawi, secara spiritual. Kehidupan seseorang itu ahya, senantiasa hidup kalau senantiasa dibarengi dengan zikrullah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fihal mauta illal mautal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, mati di dalam kehidupan, fihal mauta illal mautal ula, kecuali mati yang pertama. Mati yang pertama bagaimana? Yaitu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang sudah ditentukan, maka tidak akan dimajukan maupun dimundurkan sedetik pun. Tapi Allah menyatakan dia tidak akan merasakan mati kecuali mati yang pertama. Hanya itu. Bagaimana dalam kuburnya? Ada firman Allah nih ya. Allah menyatakan di dalam 2 surat dan di dalam 2 ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 154. Kalau Al-Baqarah mah wala taquluna, kalau Ali Imran wala tahsabanna. Wala taquluna limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Nah, itu mah ya. Kalau nanti Ali Imran ahyaan. Bal ahyaun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau mengatakan pada orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang matinya mati begitu saja. Bal ahya, subhanallah ya. Tetapi mereka tetap hidup, walakin la tash'urun, tetapi engkau tidak merasakannya. Yang kedua, di dalam surah Ali Imran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an wa 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang sudah mati. Bal ahya'u wa 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka tetap hidup. Wa 'inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Allah mereka tetap mendapatkan rezeki. Masya Allah ya. Jangankan 2 ayat, insya Allah kaum muslimin mah 1 ayat pun langsung beriman kepada Allah, kata ya. Tapi ini mah litaukid, untuk menguatkan bahwa betapa Allah ingin agar hamba-hambanya itu percaya bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu tidak mati sesungguhnya, tetapi mereka senantiasa hidup. Bahkan di dalam hadis yang lain, tadi kan Al-Quran, dalam hadis nih sedikit ya, banyak hadis yang menerangkan di dalam kubur itu senantiasa hidup. Pertama, al-anbiya wal auliya
yusalluna fi kuburihim inda kama fi buyutihim. Para nabi dan para wali mereka tetap melaksanakan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Yang kedua, ini untuk umum. Kalau barusan untuk para nabi dan para wali, ini untuk umum. Untuk umumnya adalah man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal di dalam mencari ilmu, fa arsalahullahu fi kuburihim, maka Allah mengirimkan ke alam kuburnya malakaini, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan dua malaikat tersebut kepada orang yang meninggal di dalam sedang mencari ilmu itu, ilmul ma'rifata, ilmu tentang ma'rifah saja, hatta ba'athallahu fi kuburihim, sampai Allah membangkitkan dari alam kuburnya aliman wa arifan, dalam keadaan beriman dan juga bermakrifat kepada Allah. Bayangkan, seandainya kita semuanya orang-orang yang betapa cinta terhadap ilmu pengetahuan, kemudian suatu saat kita meninggal, maka Allah akan mengirimkan dua malaikat untuk mengajari suatu ilmu, dan satu saja ilmunya ilmu al-ma'rifat. Tapi sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, hatta ba'athallahu fi kuburihim aliman wa arifan, sampai Allah menggolongkan orang tersebut sebagai orang alim dan orang yang bermakrifat.